Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana pemirsa Umat TV, kita ketemu lagi sore ini dengan saya Al-Amin dan Agus Mulyana Junjungan, generasi keduanya AG. Jadi ini sebuah obrolan ringan pada sore hari ini yang saya merasakan ini akan menjadi suatu obrolan yang insya Allah bermanfaat, yang bisa menginspirasi, karena tadi di perjalanan saya tidak memperkirakan akan berada di satu tempat yang boleh saya katakan wow. Nanti gambar-gambarnya akan ikut dimasukkan ke dalam video ini. Kita berada pada sebuah rumah yang sedang dibangun, rumah kelas atas dengan benda-benda seni yang luar biasa. Meja yang ada di depan saya ini meja pohon jati utuh yang hasil karyanya Agus. Ini hanya satu di antaranya. Nanti kita akan tampilkan gambar-gambar karya-karya seni yang pastinya bernilai mahal. Ini tadi saya bisik-bisik sama Agus, meja ini berapa harganya? Ini meja ini harganya di atas 100 juta dan rumah ini banyak furniture yang jauh lebih mahal dari ini. Ini sebuah inspirasi bagi saya, bagi kita semua, bahwa rupanya banyak potensi-potensi yang mungkin kita semuanya tidak dapat melihat, tapi di tangan yang ahli di bidangnya ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Nah, yang ingin kita tampilkan adalah bahwa kita harus memiliki sebuah kemampuan, harus memiliki sebuah keahlian khusus sehingga kita bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dan itu yang ingin menjadi topik obrolan saya dengan Agus sore ini. Ikuti obrolan kami dan mudah-mudahan para pemirsa semua mendapatkan hal yang bermanfaat dari obrolan ini. Agus, kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Ini kan karya-karya seni seperti ini Agus dapatkan dari Bapak ya? Iya. Dari Bapak yang orang amat panjang. Satu hal yang ingin saya tanya nih, sejauh mana Agus belajar, mempelajari proses belajarnya untuk mendapatkan ilmu yang seperti ini dari Bapak? Ini kita pakai clip-on-nya pindah-pindah biar kedengaran. Ini benar-benar Gumanti TV. Gumanti TV ini punya cita-cita yang besar, tapi modalnya hanya handphone, satu tripod dan satu klip. Apa yang Agus pelajari dari proses belajarnya itu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin awal saya perkenalan dulu ya. Iya. Yang belum kenal kan dengan saya. Nama saya Agus Mulyana Junjungan. Saya putra dari Bapak Abu Hanifah Junjungan, orang asli Alahan Panjang. Kalau saya sendiri campuran ya, ada darah Minangnya, ada darah Sunda. Jadi mohon maaf, logatnya kurang orang Minang gitu. Ya, bahasa Minang udah roaming. Iya, roaming ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan Bapak Amin, Pak Dodi. Mungkin menjawab pertanyaan dari Bapak, awalnya bagaimana sehingga saya bisa tampil di dunia ini ya. Sebetulnya ini berawal dari saya kecil itu, saya anak yang paling sering ikut Bapak kemana-mana itu dulu Pak. Jadi saya dari kecil ke lokasi kemana, kadang nongkrong di workshop dengan Bapak, karena Bapak kan memang memulai salah satu mungkin di Indonesia juga yang mulai dunia seni alam ini ya, salah satunya Bapak ya, salah satu kelompoknya lah. Jadi saya sering ikut tuh ke Sumatera, ke mana, ke Jawa ya, sampai ke Bali. Dan Itu mencari raw material ya? Mencari raw material terutama ya, kan kecil dari SD. Kadang saya pulang sekolah nanti dijemput, dulu kan masih ada supir ya, dijemput nanti dulu ke workshop, sore pulang rumah. Dari situ sih awalnya situ. Terus pada saat
saya masuk kuliah itu kan Bapak sudah mulai vakum ya, usaha itu sudah cukup coba beralih. Nah itu udah tuh saya kuliah pada saat berarti Agus mencermati apa yang Bapak lakukan dalam menjalankan usaha ini. Nah Agus, ini kan termasuk usaha yang boleh dikatakan unik ya. Artinya ini jenis usaha yang tidak banyak orang lakukan. Ini benda-benda seni yang berharga mahal, yang segmen pasarnya khusus, penikmatnya juga tidak banyak, pasti tantangannya juga besar. Nah, artinya kan Agus melihat proses bagaimana Bapak bekerja keras, belajarnya kan dari sana, mengamati apa nilai-nilai positif dan apa yang Agus bisa serap sehingga menjadi mencintai pekerjaan ini, menjadi meyakini dan bisa ini luar biasa ini. Saya tadi masuk ke rumah ini diceritakan oleh yang punya rumah yang betul-betul mendesain rumah ini dengan sempurna dan Agus bisa mengimbangi kebutuhan customer sebagai seorang pemasar. Saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Saya sudah cukup banyak juga berkeliling masuk ke rumah-rumah yang boleh dikategorikan rumah mewah, tapi baru kali ini saya melihat rumah yang di konsep seperti ini betul-betul memiliki cita rasa sendiri, memiliki karakter sendiri, dan berarti orang ini adalah orang yang memiliki selera yang sulit untuk ditawar. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi? Nah ini pasti melalui sebuah proses yang panjang. Nah apa ilmu yang harus didapatkan selama mengikuti Bapak belajar dan mengamati usaha yang pastinya perjalanannya tentu tidak mudah. Jadi balik lagi Pak, pada saat kuliah saya kan menyusun tesis skripsi ya. Jadi skripsi saya pun mohon maaf sebelumnya saya di jurusan pun itu yang propose Bapak, kamu ambil jurusan international business pada saat itu. Padahal awalnya saya mau ambil accounting karena kan oke lah kita ambil jalur yang bisa cepat bekerja kan. Kamu ambil bisnis internasional. Tapi itu kan terlalu general ya. Gue punya harapan bahwa usaha yang dulu saya bisa ekspor segala macam itu kau bisa lanjutin lagi. Oh ya udah kita ikuti. Terus pada saat skripsi pun topik yang saya ambil itu berkaitan dengan usaha ini Pak, yaitu fenomena bagaimana menjalannya WNA untuk membangun sektor kerajinan UKM di Indonesia. Jadi awalnya mereka jadi buyer, lalu menikahi orang kita, langsung jadi di sini akhirnya monopoli pasar. Jadi orang-orang kita tuh hanya dapat ampasnya doang. Itu yang saya ambil. Ada sisi idealisme juga. Nah, idealisme itu yang sebetulnya menginspirasi juga sih. Nah, setelah saya lulus, akhirnya salah satu idealisme itu yang juga membuat saya, yaudah kita coba lagi, kita bangun lagi Pak usaha yang dulu sempat Bapak bisa didik banyak orang, bisa ekspor segala macam, bisa memperkenalkan dunia Indonesia ini kaya lah segala macamnya. Kita coba lagi dengan model yang berbeda untuk kita memperkenalkan. Jangan sampai orang-orang asing yang mencoba di sini yang nikmati, kita sendiri jangan jadi pemanfaat. Iya. Setelah kita mulai lagi dan memang tantangannya benar seperti Bapak bilang sangat-sangat besar. Bahkan ada sempat di titik nadir saya merasa kayaknya saya nggak bisa lagi usaha ini. Sempat juga Pak. Cuman memang saya melihat spirit Bapak ini yang luar biasa. Dari awal mulai kita sampai ke bukit, ke hutan itu di Bengkulu Pak, sampai perjalanan di pulau terluar Bengkulu itu namanya Pulau Enggang, itu Bapak itu padahal dengan umur yang kalau orang mungkin udah pensiun tinggal di rumah Pak gitu loh. Saya pun jadinya kan
langsung oleh bapak kan. Iya. Gitu. Jadi ke hutan itu kan kemana untuk dicari bahan baku kan, raw material. Terus memoles gimana saya harus kamu jangan cuma bisa menjual, kamu harus juga bisa membuat. Saya 1 tahun di Banten untuk mempelajari memproduksi itu moles batu ini harus gimana, sehingga apa, pada saat kita usaha kita mengecek, kita tahu kualitasnya harus seperti apa. Gak cuma ikutin dari omongan pekerja. Artinya bahwa segala sesuatu itu kita mesti fokus ya, mesti fokus dan detail ya. Fokus, detail, terus ya itu tadi tidak boleh menyerah oleh keadaan, bahwa apapun jenis usaha yang kita lakukan itu pasti ada kesulitannya, pasti kita pernah berada pada titik nadirnya. Ini Umat TV ini salah satu misi yang ingin kita kembangkan itu kan, kita ingin membangun narasi positif. Kita ingin generasi muda, khususnya untuk anak alam mandi, baik yang berada di kampung maupun di perantauan, bisa terinspirasi dengan tayangan-tayangan yang kita tampilkan. Jadi kita tampil dengan sederhana seperti ini, Gus, ini memang kita sengaja supaya nanti penonton kita ini menjadi saksi bahwa Umat TV yang berangkat hanya dari satu buah handphone, satu buah tripod yang diikatkan, kalau bahasa saya diikatkan handphonenya di atas tripod dengan satu clip-on, nanti mudah-mudahan bisa. Nah, ini kan ada sebuah keyakinan. Jadi keyakinan ini yang mendorong, itulah yang mendorong Bapak sehingga beliau di usia yang sudah tua, sudah tidak bisa dikatakan muda lagi, beliau mau menemani sampai ke Pulau Enggano. Walaupun saya tidak tahu persis titik pulaunya di mana, tapi saya tahu bahwa gelombangnya Samudra India itu tidak kecil. Kalau kita tidur di penginapan-penginapan yang ada di pesisir Kota Bengkulu, itu kita malam matanya nggak bisa tidur karena bunyi gelombangnya sedemikian besar, seperti guntur. Nah, itu pasti ada sesuatu yang mendorong. Jadi itu diantaranya tayangan-tayangan ini kita tampilkan. Jadi mudah-mudahan obrolan kita, walaupun obrolan sederhana dengan alat yang sederhana, tapi disimak oleh orang itu ada nilai tambahnya. Jadi saya semakin meyakini bahwa segala sesuatu itu kalau kita fokus, kita terus bekerja, kita mengarahkan semua pikiran dan tenaga kita ke sana, insya Allah kita sampai pada titik yang kita inginkan. Sepakat ya begitu ya Mas ya. Terkait dengan bisnis ini, bagaimana proyeksi Agus ke depan, apa yang Agus harapkan supaya juga ini kan bahan-bahan seperti ini mungkin dari sisi raw materialnya di daerah kita kan cukup banyak ini kan, kalau yang mungkin perlu keterampilan khusus juga untuk melihat apakah ada yang mana yang memiliki nilai, mana yang tidak. Itu kan perlu kemampuan teknis, tapi saya tidak melihatnya kemungkinan benda-benda berupa batu-batu seni seperti ini ada di kita. Nah, apa yang ingin aku sampaikan kepada kawan-kawan di kampung terkait dengan konsep bisnis batu apa nama bisnis batu gading ini, batu gading. Jadi terkait dengan bisnis yang tadi, mungkin untuk teman-teman semua ya, jadi kita berusaha untuk melihat celah, walaupun sekecil apapun itu, apa yang bisa kita manfaatkan, karena Indonesia ini negeri yang kaya, negeri yang semuanya itu apa namanya, abundant, melimpah ya, melimpah. Termasuk mungkin di kampung potensi apa yang saya jujur saya kan kampung ya, tapi harus saya setelah ini harus di kampung. Saya udah bergabung dengan saya punya banyak harapan di situ gitu. Untuk kampung saya dulu mungkin suka ngobrol juga dengan Om Aron tentang potensi kampung apa, itu juga menarik diri saya gitu.
berarti saya harus bisa melihat apa saja potensi. Jadi lihat celah sekecil apapun dari sesuatu itu apakah itu bisa menjadi satu sektor bisnis baru atau tidak. Lalu seperti apa yang saya lakukan ini sebetulnya secara implisit ya Pak ya, adalah cara bagaimana kita mensyukuri atau bagaimana sesuatu itu Allah ciptakan dengan keindahan tersendiri. Tinggal bagaimana kita memuaskan dan menyajikannya. Terkadang sesuatu yang implisit itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang luar yang mereka memang menyukai, mencintai seni ya, dan mereka ingin tahu kenapa ini. Contoh misalkan meja ini buat sebagian orang nilainya sekian, buat apa sih bisa beli yang lain-lain. Tapi kalau orang luar itu akan menjadi berbeda. Oh ini pohon yang sudah berusia ratusan tahun, nilai ini hanya menjadi mahal karena untuk mencari yang seperti ini lagi kita harus menunggu puluhan ratusan tahun gitu ya. Dan kebetulan saya mendapatkan orang klien buyer yang memang punya jiwa seni dan juga penghargaan terhadap sesuatu itu tinggi. Jadi dia tidak hanya melihat itu sebagai satu barang, tapi itu adalah bagian dari histori. Jadi dia selalu bilang, saya akan pajang barang ini karena belum tentu anak cucu saya bisa melihat pada saat mereka nanti ada. Belum tentu pohon-pohon besar ini masih ada terus di Indonesia. Selagi ada, daripada itu banyak dikirim ke luar negeri, kenapa kita nggak bisa mencintai juga? Iya, ada satu hal yang saya tangkap dari obrolan kita yang terakhir tadi, ini persoalan perspektif terus. Jadi tadi saya juga ketika ngobrolin sama Pak Jeffrey owner di rumah ini, bahwa beliau sebagai customer itu kan punya keinginan, ya, dan kalau kita sebagai seorang pemasar harus mampu menerjemahkan dan mengikuti apa yang menjadi keinginan konsumen kita. Begitu seharusnya kita kalau ingin menjual suatu produk apapun bentuknya. Nah, persoalan produk-produk ini, misalnya seperti di kampung kita, gitu ya, banyak produk-produk yang sulit untuk masuk pasar. Di antara yang saya amati sebagai seorang pemasar, persoalannya adalah si produsen itu tidak mau memfollow customer-nya. Bukan hanya semata-mata karena tidak mengerti, tapi kadang-kadang juga tidak mau. Jadi kadang-kadang kekurangan, kalau boleh kita mau pakai kata itu, bahwa produsen itu kadang-kadang punya idealisme sendiri, mereka nggak mau berubah, mereka nggak mau ngikutin. Misalnya contoh nih, bikin keripik, konsumen maunya keripiknya yang kering, yang crispy, yang garing, yang kering, tapi produsennya nggak mau, keripik saya maunya begini saja sebenarnya. Nah ini apa adanya, nah, apa saran Agus gitu, untuk kita bisa mengubah perspektif ini, karena ini merupakan suatu persoalan yang kadang-kadang tanpa kita sadari membuat kita jadinya nggak berubah. Jadi bukankah kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, terus kita memimpikan perubahan, nah itu kan tidak tepat gitu. Jadi ada sesuatu yang harus diubah, adalah mengubah perspektif kita, bagaimana kita mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar, termasuk juga sekarang dengan kemajuan perkembangan teknologi, semuanya sudah serba digital. Nah, kita kan harus mampu beradaptasi, kita harus mampu mengikuti. Nah, sebagai juga generasi muda, bagian dari masyarakat Lampung yang dimana Agus juga ada di dalam, walaupun sudah generasi kedua, apa pandangan Agus terkait itu? Oke, satu kalimat yang untuk saya menanggapi itu adalah
berusaha untuk keluar dari zona nyaman dan zona aman. Terutama untuk kita yang masih muda, apalagi yang misalkan masih keluarga, mulai rintis bisnis, berusaha untuk keluar dari zona aman dan nyaman, terobos saja selagi, karena itu adalah learning juga ya, learning process ya, bagaimana pembelajaran kita, learning by doing. Terus kalaupun gagal itu adalah learning cost, biaya belajar kita, karena semua kan tidak kita dapat secara gratis. Itu terus berusaha untuk melihat perkembangan dan misalkan kita harus ikuti tren-tren luar, contoh makanan dengan contoh untuk kritik kentang yang di balat itu. Oh iya, Sanja itu kan. Oh sekarang packagingnya harusnya yang lebih gimana gitu kan. Terus marketingnya harus pakai endorse dan sebagainya. Dan nanti lama kelamaan kan seperti itu akan tergerus nanti. Iya. Karena banyak nanti bukan cuma dari domestik tapi dari luar akan masuk. Ujung-ujungnya adalah mereka yang mendominasi di market kita. Untuk saya pribadi itu saya berusaha keluar dari zona aman, tidak zona aman yang ada. Kebetulan klien yang saya dapat juga memiliki standar tinggi Pak, jadi finishing segala macam juga dari luar kita ikuti. Dan kebetulan untuk sendiri itu yang pakai contoh dari usaha saya, finishing dari tali saya pakai itu mungkin buat saya satu-satunya ya KM ya di luar pabrik. Kalau pabrikan kebanyakan mereka pakai nggak banyak karena untuk finishing lapis ini. Kalau saya kan pakainya untuk solid wood ya. Sepertinya cuma saya di Jepara juga mungkin jarang. Diferensiasi kita grading skill maka pegawai saya misalnya pegawai saya yang saya tanya sudah berapa lama kamu kerja di bidang ini, misalkan 10 tahun sekian tahun. Saya selalu bilang bahwa di tempat saya kamu kosongkan lagi kamu jadikan itu kelas kosong, karena ilmu yang di sini mungkin berbeda dengan dasar atau basic ilmu yang kamu dapatkan selama sekian tahun itu. Supaya apa? Supaya cepat masuknya ilmunya. Itu yang saya tegasin Pak ke orang-orang pegawai saya. Karena kebetulan memang saya mau mulai lagi juga masih awal ya pada saat COVID. Itu juga berawal dari bagian dari proses ya Pak ya. Awalnya kita berpikir untuk ekspor itu kan sebenarnya standar kualitasnya tidak terlalu tinggi ya ketimbang dengan custom produk seperti ini. Ini lebih detail daripada itu. Kalau ekspor itu ada celah sedikit saja mungkin masih bisa. Dibandingkan kan setengah jadi ya. Mereka bisa finishingnya. Karena itu bagian juga trik kan buat mereka. Di sana nilai tinggi hasilnya bagus karena finishing di sana. Sama ini kebijakan juga kalau kita kirim barang jadi biaya masuknya tinggi dari salahnya. Terkait misalkan kampung ya, kita bicara di kampung walaupun saya belum pernah ke sana nih, harus barangnya kan dengan hasil yang sangat bagus, kita harus membuat sesuatu yang berbeda gitu kan. Contoh, ada namanya all fresh, total buah dan supermarket buah dan sayur segala macam. Itu dia mengemas sesuatu menjadi ada value added kan, sehingga ada sesuatu yang berbeda. Beda kan, competitive advantage-nya itu ada keunggulan kompetitifnya ada kan. Apalagi ini dengan hasilnya yang bagus, sayur-sayurnya, buah-buahan. Kalau kita kemas nanti dengan bagaimana MIT bergerak gitu ya. Kayaknya nanti ada sedikit terlibat dong. Siapa tahu kan
sampul kita bisa Amin. punya icon yang dilihat nggak cuma di Indonesia. Kadang saya sedih juga di pasar tradisional kita lihat fotonya merah-merah, bagus-bagus dari mana? Vietnam, Thailand, ya kan? Kitanya kecil-kecil, dan apa saja ya. Siapa tahu dari kampung kita ini nyebar ya. Gitu seperti itu. Baik, terima kasih Bagus. Jadi kalau saya simak tadi dari apa obrolan kita, mungkin beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, ketika kita mau memilih sebuah jalur bisnis itu harus menjiwai, harus betul-betul, dan kita mengikuti prosesnya dari awal, belajar sungguh-sungguh sehingga kita bisa mendapatkan detailnya. Jadi dari detailnya itu kita bisa memahami, bisa mengubah-ubah kalau kita sudah paham detailnya. Sama dengan ini Gus, saya itu sering diceritakan kalau kita lihat orang bikin nasi goreng itu kan sederhana saja, tapi kalau kita nggak paham detailnya, kita sudah ubah-ubah itu bisa salah karena nggak tahu kita prosesnya yang mana dulu, yang masuk minyaknya dulu, bawangnya, nasinya. Kalau kita belum paham detailnya, kita cemplungin aja kecapnya duluan, itu nggak jadi. Jadi kita paham detailnya, dari sana kita belajar, terus kita ikuti prosesnya. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan di perjalanan, itu adalah hal yang wajar. Kalau ada kesalahan, itu adalah harga yang mesti kita bayar. Itu biaya sekolah yang harus kita lalui. Dan yang terakhir itu tadi adalah ada diferensiasi dan bagaimana kita mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Jadi mudah-mudahan obrolan-obrolan seperti ini tambahan apa yang selalu disampaikan oleh bapak saya itu dari kakek saya. Jadi bapak selalu kasih pesan ke saya itu, kakek saya bilang katanya, kamu harus setia dengan apa yang kamu geluti sekarang, karena kesetiaan itu yang bisa bawa kamu menuju kemakmuran. Kalaupun kamu tidak kaya, mungkin nanti anaknya berani. Kalau tidak anaknya kaya, mungkin cucumu atau temanmu. Penting setia terhadap apa yang kamu miliki. Filosofis sekali. Terima kasih Agus. Dan karena Agus menutupnya dengan kesetiaan, diharapkan juga sana pemirsa Gumanti TV untuk setia mengikuti tayangan-tayangan Gumanti TV. Mudah-mudahan kita saling bisa berbagi informasi dan Gumanti TV bisa menginspirasi. Terima kasih pemirsa semua. Kita tutup acara ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.